HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Jaga jarak agar kita tanpa jarak antara raga dan jiwa. Jagalah jarak namun hati selalu dekat, tetap di rumah kerja dan kerja. Ini saatnya kita mulai sairah melihat diri jadikan hati. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam TOS, tayangan on the spot HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan TOS, tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk meningkatkan kualitas rada dan bakti kita, karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bersama saya Dia Parisia, kita awali dengan breaking point pilihan, dilanjutkan dengan acara menarik lainnya. Tetap di rumah, tetap bersama HiTV Channel 3. Jaga jarak agar kita tanpa jarak antara raga dan jiwa. Jaga jarak namun jangan berjarak, apalagi dengan Sang Pencipta. Dekatlah dekat, bersila di tatapura, mohon ampunan Yang Widiwasa. Pemirsa HiTV, kita jumpa lagi dalam What's Wartam on the Spot. Setelah 2 tahun tiang pancang pena kami, Persatuan Penulis Kampus Hindu Indonesia, ditancapkan, ternyata masih tersisa 1 ruang kosong medan penelitian lainnya di Divisi Intelektual Muda Hindu Indonesia. Apa yang terjadi tanggal 14/11/2020 adalah menggaris bumi, menancapkan tiang saka Persekutuan Kaum Intelektual Muda Hindu Indonesia. Makhluk seperti apa intelektual muda Hindu Indonesia? Apa tujuan, apa aktivitas, dan apa sasarannya? Inilah yang coba digodok di Villa Rani 14/11/2020. Seperti apa mereka menggodoknya? Kita ikuti jelajah tanpa kata menganyam mozaik budaya. Om Swastiastu, selamat malam. Semoga semua dalam keadaan baik-baik dalam karunia Yang Widi. Terima kasih Pak Sukarmo, Pak Nanang, Pak Werdi, Pak Janaka, Pak Wawan, Pak Julu, Pak Haji, Pak Erlina, Pak Tuan Tane, Pak Agus, Pak Gusnudi, dan Kak Istika untuk gathering inspirasi intelektual muda Hindu malam ini 14 November 2020. Para wartamian, seperti undangan yang telah disampaikan oleh Dia Parisia tadi, tepat hari ini pemantapan visi misi intelektual muda Hindu Indonesia dalam format koordinasi sambil makan malam bersama, begitu satelit yang sudah menanti. Dari ulu hati ini, ku berjanji pada bumi, mencari matahari, menerangi cinta ini. Dengan pena mata hati, ku menggali jati diri, mencari Sang Yang Widi, menyalakan jiwa ini. Dari Lingga Sanubari, nyalakan tarian api.
sari hati, menangkap cahaya yang widih. La 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 la. Inilah media yang Pemirsa, berikut ini program ketiga High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah Loka Karya. Hindu Dharma. Hai semua Swindu, para siswa-siswi Hindu. High Schooling namanya Sekolah Rumah Hindu Dharma. Untuk memberi harapan pendidikan. Pemirsa High TV Channel 3, kita jumpa lagi dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma yang khusus menemani sahabat Swindu, siswa-siswi Hindu belajar dari rumah. Saya Lilin Partini akan menemani sahabat Swindu hari ini dalam mendesain kertas kado ikon-ikon Hindu. Seperti apa prosesnya? Kita saksikan. Pencerahan mengejar cita-cita masa depan. Untuk memberi harapan pendidikan, menjadi siswa-siswi yang berguna. Untuk memberi harapan pendidikan, menjadi siswa-siswi yang utama. Selalu memberi harapan pencerahan, mengejar cita-cita masa depan. Selalu memberi harapan pencerahan, mengejar cita-cita masa depan. Hai semua Swindu, para siswa-siswi Hindu. High Schooling namanya Sekolah Rumah Hindu Dharma. Untuk memberi harapan pendidikan, menjadi Pemirsa ITV, demikian tadi anak-anak Swindu berpura-pura menjadi desainer dengan merancang kertas kado dengan harapan ikon-ikon Hindu. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Dian Felicia. Saya Lilin Partini, Sampai jumpa dalam high school berikutnya. Salam damai, Channel 3. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa ITV, Napi Orti, semoga damai selalu atas karunia yang widih. Kali ini Pak Agus Budiatnyana, seorang penulis wartam, mampir di kedai Ngopi Esko, ngobrol inspiratif, exploring, sharing, dan coaching yang akan kita tanya-tanya mengenai rerainan Hindu. Kenapa sih Purnama, Tilem, Kajang Kliwon, Galungan, dan Kuningan? Kita sembahyang, membanten, ke pura, dan lain-lain setelah yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Pemirsa, masih di kedai Ngopi Esko, Pak Agus, Napi Orti. Iya, becek-becek. Nah, saya udah janji nih pada pemirsa akan tanya-tanya mengenai rerainan nih Pak. Karena itu saya ganggu sedikit nih ngopi Pak Agus. Ya, Karena enggak apa-apa. saya akan tanya-tanya tentang rerainan. Misalnya, kenapa mesti sembahyang saat purnama, tilem, Kajang Kliwon, Galungan, dan Kuningan? Kita mulai dari bulan purnama nih Pak, full moon ceremony. Kenapa nih kita harus membanten saat ini? Iya. Begini ya, bulan purnama itu dalam sastra Weda disebut sebagai Sukla Paksa. Nah, ketika Sukla Paksa diyakini ada kekuatan Batara Chandra atau Sang Hyang Soma
yang kemudian mempengaruhi tubuh kita. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, Buana Alit ini dibuat stula sariranya dari 5 elemen kasar di Buana Agung. Nah, pada saat purnama atau Sukla Paksa juga, itu ide Betara Sangyang Paramesti Guru melaksanakan yoga untuk kesejahteraan dunia. Ada baiknya kita sebagai umat Hindu juga ikut melaksanakan ritual memohon keselamatan dunia, juga agar tubuh kita seimbang dengan Buana Agung. Demikian. Nah, dalam kenyataannya purnama ini identik dengan keindahan Pak Sundaram. Iatnya selalu mengakomodasikan kata-kata selaras, harmoni Sundaram. Apa benar seperti itu, Pak? Ya, iatnya pada intinya itu Sundaram itu adalah keindahan, mencari keselarasan, keseimbangan ya. Jadi permohonan kita tidak serta-merta untuk keselamatan pribadi, tetapi juga untuk keseimbangan alam semesta. Nah, sebelum sampai pada konsep Sundaram ini, kita harus sampai juga pada konsep kebenaran, ya, Satyam. Kemudian keutamaan, Siwam, dan keindahan itu tadi, Sundaram. Jadi ketika ketiganya itu berada dalam posisi yang biner, jadi seimbang antara kebenaran, kemudian kesetiaan, dan terakhir itu ada keindahan, mulai muncul keseimbangan. Purnama di sini sebenarnya merupakan representasi dari kekuatan alam itu sendiri. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, satu hari itu terdiri dari 12 jam siang, kemudian 12 jamnya malam. Batara Surya menyemayami kekuatan di siang hari, sedangkan lawannya ketika malam hari adalah Batara Soma. Jadi Sangyang Paramesti Guru dalam keyakinan kita di Hindu melaksanakan puja ini untuk keseimbangan tadi, agar menciptakan keharmonisan, keindahan yang kita sebut sebagai Sundaram. Purnama ini adalah peristiwa antariksa biasa, di mana garis lurus antara matahari, bulan, dan bumi. Lalu dalam kehidupan apa pentingnya nih poros seperti ini, Pak? Sehingga secara mitologis dan sosiologis umat harus mengaturkan ya. Jadi kalau dilihat dari bentuk sentrisnya ya, bumi ini itu siangnya disemayami oleh surya, sedangkan malamnya itu adalah rembulan atau soma. Kedua-duanya baik soma ataupun aditya merupakan saksi dari perbuatan umat manusia, dan kedua-duanya juga merupakan sumber kehidupan. Sebagai satu contoh, ketika siang hari, dua lubang hidung kita mengeluarkan udara keluar masuk itu tidak sama tekanannya. Pasti yang lebih besar dan kencang adalah lubang hidung yang kanan. Kemudian ketika malam hari akan berubah dia, lubang hidung yang kiri lebih besar udara yang keluar dan masuk. Jadi konsep keseimbangan ini sebenarnya sudah diajarkan oleh leluhur kita ketika Sukla Paksa, jadi memohon agar anugerah Sangyang Soma itu masuk ke dalam diri dan menyeimbangkan kita. Sebab energi-energi panas dari matahari itu bisa disejukkan dengan rembulan. Nah, alasan kita melaksanakan puja di sana, selain untuk keseimbangan, keindahan, dan juga keselamatan, adalah untuk mendoakan dunia. Bayangkan jika tidak ada kekuatan bulan yang menyemayami di malam hari, mungkin dunia ini tidak akan seteduh sampai sekarang. Pun begitu ketika malam hari pun tidak ada siang hari juga tidak akan seimbang. Jadi kedua-duanya memang harus ada dan berjalan bagaimana realnya demikian. Nah, selanjutnya yang terakhir nih Pak, sebagai closing statement, mohon disinggung sedikit dari susila dan acaranya nih. Apa yang mesti dilakukan umat Hindu dalam tata krama beriatnya purnama ini, Pak? Pada dasarnya purnama dan tilam itu tidak berbeda ya. Jadi ketika Sukla Paksa ataupun Kresna Paksa itu datang, umat Hindu sebaiknya melaksanakan puja Nayimitika Karma Puja. Ada yang mempergunakan canang sebagai persembahan, tetapi dalam tingkatan yang lebih madya, ada yang mempergunakan ajuman, kemudian ada juga yang mempersembahkan pejati. Nah, kalau kita uraikan kembali, pejati itu sendiri terdiri dari banten soda ya, atau ajuman, kemudian ditambah banten peras, ditambah daksina. Tujuannya adalah ini merupakan representasi dari kekuatan alam. Yang pendek itu adalah mewakili samudra, sedangkan peras dengan dua gunungnya itu mewakili gunung suci yaitu Mahameru dan Kailasa. Kedua-duanya merupakan sumber kehidupan, dan ditambah daksina ya, yang intinya adalah telur, kemudian kelapa dan juga pisang merupakan simbol dari bumi. Itu adalah
memohon keseimbangan dunia sebenarnya. Jadi kalau dilihat dari faktor upacaranya, ya kita mempersembahkan pejati untuk yang madya, tapi yang nistanya canang pun cukup. Yang penting adalah tulus ikhlas. Terima kasih ya Pak Agus. Pemirsa Hai TV, demikian tadi ngobrol inspiratif cerah 5 menit bersama Pak Agus Budiarnyana tentang Rerainan Purnamo. Saya Diah Parisia dan Pak Agus Budiarnyana mohon pamit undur diri. Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk kita bersama. Kama loba kroda Muhammad Ahmad Sarya Satripu disebutnya. Sampai jumpa dalam ngopi berikutnya. Salam damai, Channel 3. Terima kasih Anda masih bersama Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, Kata-Kata. Intisari mutiara kata. Penulis buku ibarat penggali batu kali. Pembaca buku merangkainya menjadi candi. Dan perpustakaan menjadikannya candi peradaban. Saya Diah Parisia untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Saya terkesan pada moto Jembatan Pencerahan, ibarat sebatang lilin yang tak pernah kehabisan cahaya, kendati membagi cahaya bagi ribuan lilin berikutnya. Saya Andini Sucika dari Galeri Buku-Buku Hindu Dharma Bercahaya. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Hati ini ku berjanji pada bumi, mencari matahari, menerangi cinta ini. Dengan pena mata hati ku menggali jati diri, mencari sang yang widi, menyalakan jiwa ini. Dari lingga sanubari, nyalakan tarian api. Dari intisari. Pemirsa, demikian tadi Sundari Nada, makna di balik nada, menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk kita bersama. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Diah Parisia mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja Anda lah pahlawan kami yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat Dharma. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak, namun hati tanpa jarak dengan Hai TV Channel 3. Mencari matahari, menerangi cinta ini. Dengan pena mata hati, ku menggali jati diri, mencari sang yang widi, menyalakan jiwa ini. Dari lingga sanubari, nyalakan tarian api. Dari intisari hati,
menangkap cahaya yang widih. ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan.